Salam kompak kreatif planter, mineral planner dan farmer Indonesia. Saya Nur Simatupang, masih di pembelajaran menciptakan SDM unggul planter muda Indonesia terdepan. Hama lain adalah Hypomesis squamosus. Ini menyerang bibit, dikenal dengan kumbang debu emas. Karena apa? Karena badannya berwarna keemasan tapi seperti ada serbukan debu. Ya. Nah, ini menyerang bagian tanaman sawit muda dan merusak tepi dari daun, helaian daun dengan ukuran yang cukup besar. Ya. Perbedaannya kalau keratan dari palanga itu cukup besar, cukup banyak daya konsumsinya dibanding Hypomesis ya, dan lebih kencang sebenarnya, lebih lebar, lebih kencang serangan di Phalange dibanding Hypomesis. Perbedaan kedua adalah Hypomesis itu ngambilnya seperti dikit-dikit ya, tetapi akan besar juga secara keratan, jumlah lebar dan banyak, akan lebih nampak signifikan bahwa ini serangan Phalange bukan serangan Hypomesis ya. Itu hama penjelasan di pembibitan. Kita lanjut untuk kenormalan bibit di pembibitan. Ini adalah gambar bibit normal yang kita harapkan ya. Nah, ini adalah bibit yang abnormal pada PN, dikenal dengan nama bibit kolante. Ditambahin Prakas, apa itu bibit kolante? Kolante adalah bibit yang daun pertumbuhannya tidak normal, jadi seperti ada kayak bercabang, nampak seperti kayak seperti bercabang, seperti rumput-rumput gitu. Iya. Dia kalau bibit normal, kalau kita helai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia itu di satu helai itu ya, diantaranya itu seperti ada muncul helaian lain ya, yang tidak sempurna tentunya bentuk helaiannya. Ya, kita kenal dengan bibit abnormal, yaitu bibit grass leaf, daun tegak lurus seperti lalang. Lihat di gambar, dan ini contohnya tegak lurus seperti lalang. Ada kemiripan ini ya. Oke, bibit selanjutnya adalah yang abnormal, crinkle leaf, permukaan daun keriting. Ya. Kita lihat daunnya kalau di zoom keriting, ini yang lebih jelas keriting. Ya. Oke. Selanjutnya bibit Chimera, ya. Ya. Bisa dibantu Prakas, bibit Chimera itu apa? Kelainan genetik. Kelainan genetik. Terlihat secara visual apa Prakas? Ada strip kuning di Ada daun. strip kuning. Tidak hijau merata. Ya. Kemudian bibit roller leaf, helai daun menggulung. Ya. Ini hampir mirip dengan keriting tadi. Satu. Baik, selanjutnya kita bicara bibit grass leaf atau daun tegak lurus seperti lalang. Kalau digambar sosialisasi dimanapun seperti ini, namun di lapangan kita menemukan dua bibit yang menjadi grass leaf atau tegak lurus seperti lalang. Ya, kita lihat ini tegak lurus, helainya tetap 1, 2, 3, 4, tetapi dia mirip seperti lalang tegak sekali. Ya, oke. Sampai pagi pegang itu. Satu. Selanjutnya kita melihat bibit kerdil dan bandingannya dengan bibit normal. Ini adalah bibit normal. Ya, ini ada bibit normal yang kita katakan ketinggiannya hampir merata. Ada 1, 2, 3, 4 helai. 1, 2, 3, 4, 5 helai. Ya, yang tingginya hampir merata, warnanya sama, dan lebar diameter batangnya sama. Nah, bandingkan dengan bibit kerdil, dengan lokasi yang sama, berdekatan, perlakuan yang sama, ada bibit kerdil. Ya.
Hal lain yang terjadi bibit abnormal di lapangan yaitu juvenil, chimera tadi sudah kita singgung, barren, sudut anak daun sempit atau akad vinae, narrow vinae, helai daun lebih sempit, wide internode, ruas daun panjang, short broad vinae, short internode, erect atau steril, flat top, pucuk rata, limb terkulai, pucuk ujung putus, dan bibit crown disease. Kami usahakan akan tampilkan lebih detail di PN atau di MN-nya. Yuk.